insanity going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Oke, kita bakalan naik ride pakai Yamaha R15 V3 nih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama gua Taufik di Skrider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan naik ride sambil bahas seputar dunia motovlog lagi cuy. Nah, gua akan membahas tentang kenapa sih kalian harus konten YouTube. Selain konten motovlog atau motor, video ini bisa berlaku juga nih buat kalian yang ingin memulai konten di YouTube. Ya buat tambah-tambah referensi atau sekedar motivasi yang mau buat konten juga. Video ini berdua berikut nih beberapa alasan kenapa sih kalian harus konten YouTube dan apa aja manfaat yang bisa kalian dapatkan setelah konten. Nah, untuk alasan yang pertama adalah sebagai tempat atau sarana di mana kalian bebas berpendapat atau sekedar mengekspresikan diri kalian di bidang manapun. Baik beropini tentang masalah tertentu, berkarya di bidang seni, berbagi ilmu, dan lain-lainnya. Dan manfaatnya pun beragam, tapi pada dasarnya untuk yang masih awam pasti mikirnya dapat cuan atau AdSense. Tapi ya gak selamanya di situ doang ya. Melainkan ada kepuasan tersendiri ketika seseorang itu bisa berkarya di YouTube. Misalnya, ada kesenangan karena bisa berbagi ilmu, pengalaman, ilmu atau karya yang dibuat dalam bentuk manapun. Bisa diketahui juga banyak orang nih teman-teman. Untuk gua pribadi sih sebenarnya udah sering gua singgung kalau gua nge-YouTube itu awalnya iseng doang. Tapi lama-kelamaan nagih juga cuy. Karena beberapa poin yang udah gua sebutin tadi dan sering banget gua mengajak viewer gua itu atau subscriber gua itu untuk bisa melakukan karya di YouTube juga nih teman-teman. Yang kedua, sharing atau berbagi informasi. Nah, banyak yang berkarya di YouTube itu karena ingin membagikan ilmunya nih teman-teman. Untuk contohnya pun beragam, seperti ngasih tutorial seputar teknologi, make up, atau tutorial untuk keseharian yang tentunya sangat membantu dan bermanfaat bagi orang lain. Untuk kreatornya sendiri pun mendapatkan pahala ya, atau manfaat pahala. Karena ya udah membantu mempermudah orang lain dengan konten-konten tutorialnya. Dan hal ini juga sempat gua kontenin seperti konten tutorial simple di bidang atau dunia motor nih teman-teman. Yang ketiga, menjadi terkenal atau populer. Ini juga sering sih alasan orang pengen konten dengan menjadikan platform ini tuh sebagai sarana biar terkenal atau viral. Tapi kok gua kagak terkenal ya? Ya untuk kontennya pun juga beragam, baik prestasi maupun sensasi. Tapi kalau kalian ngikutin ya atau sendirilah, konten yang merujuk prestasi kadang tuh lambat banget naiknya ketimbang yang sensasi. Untuk contohnya yang udah gua rasakan itu ya maraknya konten settingan dan sensasi di dunia permotovlogan dengan cara berantem, godain cewek yang lebih merujuk ke hal yang berbau seksual dan lain-lain nih. Ya sebagai konten kreator apalagi kalau udah dijadiin full time mau gak mau ya banyak yang terpaksa melakukan hal ini karena konten semacam itu lebih cepat naiknya ketimbang konten yang merujuk ke edukasi atau yang prestasi. Untuk gua pribadi sih emang gak ada niatan buat terkenal kayak orang lain ya. Ya kalau gua ngebet pasti gua bakalan ngelakuin beberapa konten settingan kayak tadi nih teman-teman. Tapi ya karena gue hobi doang, jadi
Ya gua gak ikut-ikutan kayak motovlogger lainnya. Jadi gitu nih teman-teman. Nyala mic ini. Wah, nyala mic. Oke. Langsung aja kita lanjut nih, teman-teman. Ya. Alasan yang keempat kenapa kalian harus jadi YouTuber adalah dengan menjadikan ini sebagai media promosi. Nah, YouTube bisa banget nih dijadiin media promosi untuk berbagai produk di bidang bisnis manapun. Ya, ini berdasarkan basic content creator serta viewer yang dituju untuk suatu produk yang dipromosiin ya. Untuk gua sendiri sih jujur aja sih basi gua itu kalau berdasarkan jenjang pendidikan yang udah gua tempuh itu guru di bidang bahasa Inggris ya. Dan bahkan sekarang gua udah lanjutin S2-nya. Tapi kok konten gua bukan bahas atau promosiin seputar bahasa Inggris atau tutor bahasa Inggris ya. Banyak banget tuh yang nanya. Ya, kembali lagi ke tujuan gua buat channel ini yaitu untuk hobi doang. Ya, pun gua bahas tentang basic pendidikan gua, pastinya channel ini bakalan lebih susah naiknya karena nggak konsisten cuy. Ya, untuk bidang lainnya sebenarnya gua juga ada bisnis, tapi saat ini belum gua promosiin di YouTube. Sebenarnya sih udah gue bocorin dikit secara terselubung biar gak hard promotion banget lah pokoknya. Nah, yang kelima nih teman-teman, tempat mendapatkan relasi atau menjalin hubungan dengan teman baru. Karena YouTube merupakan platform yang bisa dibilang media sosial juga, kalian bisa mendapatkan teman baru nih dari konten kreator lain maupun subscriber atau orang yang sekedar komen doang. Gua sendiri pun menganggap subscriber maupun yang komen itu sebagai temen, dan bahkan ada yang awalnya komen doang dan jadi subscriber, dia ngontak gua di WA dan ngajakin nongkrong cuy. Jadi bagi kalian yang di Makassar, kalian bisa kontak nih, atau kalau kalian pengen berteman ya kontak aja. Ntar kita nongkrong bareng nih teman-teman. Yang keenam, kerjaan YouTuber itu santai dan fleksibel. Ya, karena emang gak terikat dengan instansi atau lu sendirilah yang menjadi bos untuk diri lu. Tapi kalau emang pengen jadi YouTuber gede, kalian harus disiplin juga atau grinding habis-habisan buat konten atau ide-ide yang bakalan dijadiin konten. Yang ketujuh nih teman-teman, dapat duit dari AdSense. Nah, ini nih yang diinginkan semua konten kreator, yaitu AdSense atau gaji dari YouTube. For your information, untuk konten kreator yang belum mencapai 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang, mereka itu kontennya dengan ikhlas alias tanpa bayaran ya guys. Untuk kejar syarat monetisasi atau AdSense ini bisa dibilang susah-susah gampang ya. Tergantung rezeki atau popularitas lu. Kalau lu orang yang biasa ya susah banget sih. Tapi kalau kontennya emang menarik, insya Allah cepet juga prosesnya. Banyak juga nih yang udah nanyain gimana sih cara ngambil duit itu di YouTube. Dan yang nanyain itu subscribernya masih puluhan dan udah pengen narik duitnya aja di YouTube. Ya, gue cuma bisa bilang kejar aja 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Ya, gue bilang gitu rata-rata pada pesimis. Ya, emang sulit sih. Gue aja ngonten itu baru dapat AdSense itu setelah setahunan, hampir 2 tahunan lah gak ada AdSense, atau gue ngontennya gak dapet apa-apa cuy. But namanya juga proses ya, itu nggak langsung nih teman-teman. Oke, itu aja sih beberapa alasan kenapa kalian harus ngonten. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah kolom komen ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, support dengan subscribe channel ini. I'll see you in the next video, bye.